Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Tugas pertama Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia nanti adalah membawa skuad Garuda bisa mencuri poin saat bertandang ke markas Australia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret nanti. Seperti apa strategi yang diciptakan Kluivert dan mampukah Kluivert meramu skuad Garuda yang lebih baik saat menghadapi Australia nanti? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Wesley Utagalung dan juga Haris Pardede. Selamat malam Bung Harpa. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam Reza. Oke, Bung Wesley, saya minta tanggapan Anda langsung nih dari konferensi pers tadi. Patrick Kluivert langsung menargetkan 4 poin di 2 laga pertama menghadapi Australia lalu menghadapi Bahrain. 4 poin dari 2 laga itu realistis tidak menurut Anda, Bung Wesley? Wajar kalau kemenangan di kandang adalah target, karena itu adalah salah satu penghakiman yang dilakukan dengan cepat oleh netizen dan supporter Indonesia, pendukung sepak bola tim nasional Indonesia. Kemenangan adalah harga mati ya, Reza. Dan siapa tahu kita bisa mencoba mengulangi kemampuan kita menahan Australia di GBK dengan menahan mereka di kandang. Meskipun saat ini ada warna dan gaya baru, ya yang kita harapkan komunikasi politik, narasi-narasi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert hari ini sangat bagus menurut saya. Jadi itu sebuah pemulaan yang baik lah, komunikasi dan narasi dan pemilihan kata-katanya dan jawabannya serta target tadi. Itu sebuah awalan yang bagus karena itu akan menjadi barometer ukuran nanti bagi publik. Main bagus, 4 poin dari 2 pertandingan. Baik, Bung Harpa, Ya. dari konferensi pers tadi apa yang bisa Anda simpulkan terkait dengan bagaimana Patrick Kluivert dalam konferensi pers sudah seperti bisa menarik hati dari para fans Indonesia ya? Ya, ini memang kelebihan dari orang-orang Belanda secara umum ya. Mereka jago bahasa, bahkan kalau di sana biasanya mereka standar itu bisa 3 bahasa, Belanda, Jerman, dan Inggris. Dan kita lihat tadi bagaimana presentasinya sangat luar biasa dan harus diakui. Ini membuat juga komunikasi mudah dari pelatih dan juga ke media. Dan mungkin ini akan menjadi simulasi juga ketika dia nanti ada di ruang ganti. Jadi lebih direct. Minimal bahasa Inggris saya rasa hampir semua pemain kita mengerti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah direct. Ini tipikal Belanda sekali. Ketika ditanya nggak muter-muter. Langsung dia jawab 4 poin saya targetkan. Nah ini yang lebih memudahkan juga kita untuk menilai secara objektif. Jadi kalau memang itu dia achieve, bisa melakukan itu, kita harus mengakui dia berarti memegang omongannya. Tapi kalau enggak, ini juga bisa menjadi evaluasi. Tapi yang jelas memang target 4 poin ini cukup berat, walaupun bukan tidak mungkin ya, karena satu yang tadi dikatakan oleh abang saya Bang Wes, bahwa lawan Bahrain ini lebih mandatori menurut saya. Saya rasa kalau kita bisa mengalahkan Bahrain 1-0 atau berapapun, maka ini sangat penting, artinya meskipun juga kalau kita bisa curi 1 poin dari Australia ini juga merupakan bonus. Oke, Bung Wesley sepakat ya bahwa dalam konferensi pers tadi memang ditunjukkan gaya komunikasi yang sangat baik yang ditampilkan oleh seorang Patrick Kluivert, apalagi ditutup dengan memakai peci begitu ya. Ini kan seperti apa ya, dia sudah menyiapkan strategi bagaimana nih di awal di konferensi pers ini untuk bisa langsung menarik perhatian masyarakat, untuk bisa menarik hati para fans, dan para fans saatnya move on dari Coach Sintayong, Bung Wesley. Saya suka kata-kata move on dari Bung Reza, dan first impression yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert harus kita puji bahwa strateginya semoga ya strategi komunikasi ini juga diikuti oleh strategi federasi. Jangan lagi kemudian Patrick Kluivert kemarin belum datang sudah dibilang magnet untuk mendatangkan para pemain diaspora. Lah ini pelatih kepala, ini bukan bintang artis sinetron atau apa. Dia ini pelatih kepala, jadi hargai dia, kualitas pekerjaan dia bukan untuk menarik pemain diaspora lain karena nama besar dia. Jadi mari kita sambut dia sebagai pelatih tim nasional, bukan sebagai mantan pemain besar, mantan bintang yang akan punya daya tarik untuk menarik pemain-pemain diaspora lainnya karena mereka melihat, oh sosok Patrick Kluivert adalah pemain bintang. Tempatkan dia sebagai pelatih kepala, hargai dia. Patrick Kluivert sudah memainkan strategi komunikasi dengan bagus, jangan dirusak oleh strategi komunikasi federasi. Oke, nah ini menarik kalau kita bicara soal komunikasi tadi dalam konferensi pers juga disampaikan oleh Patrick Kluivert. Ternyata sudah ada chemistry yang terbangun antara Kluivert dan Erick Thohir sejak lama. Sering ngobrol soal sepak bola apapun itu, obrolannya random. Nah ini jangan-jangan STY dipecat karena Erick Thohir sulit ngobrol sama STY. Lebih nyaman ngobrol sama Patrick Kluivert, Bung Wesley. Saya suka pemikirannya, Bung Reza.
kita tahu lah karakter ketum kita kan karakter yang sangat suka dialog, berkomunikasi, dan jangan lupa keresahan di kamar ganti itu sudah didahului oleh keresahan komunikasi antara federasi dan Sintayong, dan itu sudah lama. Kita dengar bisik-bisiknya, cuman kan kita nggak punya bukti nih. Di era Om Danur Windo sebagai Dirtek aja sudah ada selek komunikasi itu, dan itu berlanjut dan kita tahu karakter ketum kita bahwa suka berkomunikasi, suka diskusi. Bagaimana mungkin nggak bisa berkomunikasi direct dan harus mutar-mutar dulu, dan itu membuat sebuah penyampaian pesan itu bisa menjadi bias. Oke, yang penting cocok dulu nih chemistry yang terbangun antara ketum PSSI dengan pelatih ya, Bung Harpa. Ya kalau kita lihat ketum kita kan CV-nya luar biasa ya. Dia adalah mantan pemilik Inter Milan, DC United dan lain-lain. Sekarang pun dia menjadi owner dari Oxford United. Jadi kalau soal pertemanan pasti beliau temennya di mana-mana. Ya. Bahkan mendatangkan Argentina pun konon katanya karena kedekatan dia juga dengan mantan Il Capitano dari Inter Milan, Xavier Zanetti ya. Jadi kalau soal komunikasi saya yakin bukan hanya dengan dia, dengan Giovanni pun mungkin dia menjalin komunikasi. Tapi sekali lagi komunikasi start ini semua sudah berjalan dengan baik. Di tengah keriuhan, di tengah tadi kata Bang Wes juga mungkin ada yang belum move on. Tapi again, pembuktinya dari lapangan nanti. Ini adalah bulan madu, adalah pengenalan pertama, tapi nanti persiapan, penggalangan, dan saat ini pun kita berbicara mungkin akan dilakukan pertemuan dengan para pemain Indonesia yang main di Liga 1. Jadi persiapan ini nanti ujungnya tanggal 20 dan 25 Maret. Itu semuanya akan dibuktikan apakah presentasi di Hotel Mulia tadi kemudian ada berujung pada prestasi di atas lapangan. Ini yang paling penting nanti. Oke, nah tadi sempat Patrick Kluivert membahas soal taktik lah ya. Iya. Skema permainan seperti apa yang nanti akan diterapkan di Timnas Indonesia. Bung Wesley, mungkin kalau skema total football akan sulit lah diterapkan secara maksimal di Timnas Indonesia. Tapi tadi Kluivert mengatakan saya ingin bermain sepak bola yang menyerang, ball possession, tidak terpaku pada formasi 4-3-3, tergantung pemain lebih nyaman yang mana, dan juga ini berdasarkan dari pengalaman yang dia dapat bersama pelatih yang tentunya sangat top ya, Louis van Gaal begitu ya, Bung Wesley. Apakah pola menyerang ball possession ini cocok diterapkan untuk para pemain Timnas Indonesia? Nah, ini kita harus mengenal karakter seorang pelatih, Bung Reza. Setiap pelatih sepak bola itu punya filosofi gaya bermain yang dia suka, punya game plan yang harus dia susun. Tapi semua itu kan harus dikembalikan berdasarkan amunisi yang dia punya. Tadi Kluivert mengatakan saya suka 4-3-3, tapi kan saya ingin nanya dulu, saya ingin melihat dulu pemain saya dan bagaimana membuat atau meracik strategi pola permainan yang membuat pemain saya nyaman untuk memainkan strateginya itu. Itu penting. Jadi ada diskusi, ada pemahaman. Jadi itu tugas Alex Pastor, tugas Denny Lazat, tugas tim pelatih lokal kita, tugas tim analisis kita memberikan semua data, semua kebiasaan, semua karakter pemain kita, kemudian dia meracik. Saya katakan sebagai pelatih kepala dia akan meracik. Oh, game plan seperti apa sih yang cocok dengan amunisi yang saya punya ini? Itu di atas filosofinya dia lagi. Jadi tempatkanlah si pelatih kepalanya akan membuat sebuah rancangan strategi yang membuat para pemain nyaman untuk tampil di lapangan sesuai dengan strategi dan sesuai dengan lawan yang dihadapi. Jadi nggak ada formasi kaku. Dalam sebuah pertandingan itu bisa 2 atau 3 kali perubahan formasi dalam sebuah pertandingan tergantung situasi dan lawan yang dihadapi. Jadi jangan kaku juga. Tapi yang kita harapkan memang para pemain diaspora kita ingin bermain sesuai dengan fondasi mereka bermain bola, dan itulah sebabnya datang pelatih asal Eropa dan terutama banyak pemain Belanda datangkan dari Belanda supaya fondasi cara bermain dan berpikir sepak bolanya itu nggak terlalu jauh berbeda, Bung Reza. Oke, baik Bung Harpa. Soal fondasi ini kan sebenarnya sudah sebagian sudah dibangun ya oleh pelatih Sintayong ya. Bagaimana cara mengoper bola, hal-hal yang basic seperti itu, Bung Harpa. Sementara tadi Patrick Kluivert mengatakan, mengutip Johan Cruyff bahkan, Patrick Kluivert, you can score when you don't have the ball. Artinya penguasaan bola itu sangat penting dan bagaimana aliran bola itu sangat penting. Nah, apakah Kluivert memang harus kembali lagi memoles pondasi lebih kuat lagi bagi para pemain timnas Indonesia untuk tidak ada lagi tuh kritik-kritik soal ini kok masalah operan saja masih menjadi sebuah kritikan dari masyarakat. Ini seperti apa, Bung Harpa? Saya pikir gak ada waktu lagi untuk mengajari pemain latihan passing ya. Apalagi nanti sampai 2 bulan 1 minggu lagi itu tidak ada waktu untuk diisi. Bahkan mereka berkumpul itu mungkin hanya H-3 mereka bisa sampai di di Sydney ya untuk menjalani latihan. Jadi seperti yang dikatakan juga kemarin dari Coach Neil juga, kalau saya pelatih saya nggak akan banyak melakukan perubahan. Paling tidak untuk saat ini.
dengan formasi, dia bilang dia bisa saja memakai 4 back, bisa saja memakai 3 back. Ini tergantung juga availability ingredients yang ada di lapangan. Dan seperti yang saya katakan kemarin, para pemain ini sudah terbiasa tapi dalam 6 laga sebelumnya di grup C ini bermain dengan 3 back. Kemudian Jaitzes juga main di Venesia 3 back. Setahu saya yang main 4 back itu hanya Max Hilgers ya di 20 bersama Max Bruns. Jadi perubahan yang mendadak di tengah-tengah ini tidak mungkin. Dan yang kedua juga kalau kita lihat dari pola permainan yang akan diterapkan menghadapi Australia ini juga tidak mudah. Ya walaupun dikatakan dia total football harus menguasai bola dari awal, tapi dia juga mengatakan jangan remehkan juga Australia. Jadi semua cair. Dia mengatakan ada fleksibilitas di sana yang tentunya tergantung lawannya. Mungkin lawan Bahrain kita akan bermain lebih total, lebih menyerang. Tapi lawan Australia, saya rasa kita akan lebih berhati-hati dan tetap menggunakan counter attack. Oke, yang penting kita pegang omongannya Patrick Kluivert ya. Iya. 4 poin di 2 laga awal. Betul, itu yang penting kan targetnya. Iya. Iya. Apapun bermain cantik, apapun itu, tapi mencetak skor dan menang itu lebih penting ya. Iya, pasti ya. Oke, Bung Wesley, tadi dikatakan oleh Patrick Kluivert pemain favoritnya adalah Marcelino Ferdinand. Nah, apakah dengan hadirnya Patrick Kluivert pemain-pemain lokal kita akan memiliki jam terbang yang lebih tinggi di timnas Indonesia, Bung Wesley? Saya suka sebuah pemahaman seperti ini ya, Bung Reza. Tadi saya mau mundur dikit. Fondasi sepak bola yang saya maksudkan adalah fondasi cara berpikir dan cara bermain bola, bukan skill dasar. Sudah nggak ada waktu lagi. Mungkin 5 hari ya, Bung Harpa bertemu mengasah chemistry dengan pemain lokal di Sydney, bertemu dengan pemain diaspora. Tapi udah nggak ada waktu lagi, benar. Tapi yang saya maksudkan adalah fondasi dasar cara bermain, cara berpikir main bola. Dan itu adalah tantangan bagi pemain lokal. Oke, dia sebut tadi Marcelino. Bagi saya, kalau saya dengan para pelatih di dalam setiap kali kursus saya mengatakan jangan pernah sebut 1-2 nama yang kau suka. Itu akan berdampak kepada pemain ini karena pemain kita belum sama dengan pemain di luar negeri sana. Bisa jadi berbeda tanggapannya. Si pemain bisa menjadi besar kepala dan menganggap ini saya jadi sesuatu, tapi yang lain merasa wah saya kurang dilihat. Tapi sudahlah, itu kan gaya berpikir Eropa yang coba ditularkan dalam jumpa pers. Jadi yang harapan kita pemain lokal mendapatkan kesempatan karena tadi disebut apa? Ini jiwanya, ini kan nyawanya tim nasional itu pemain lokal. Saya sepakat dan saya menunggu implementasi itu dalam sebuah strategi dia dalam membangun tim nasional. Oke, Bung Harpa, bagaimana Anda melihat ini? Sebut nama lah, tadi Patrick Kluivert menyebut nama Marcelino Ferdinand pemain favoritnya. Ya, saya sepakat dengan Bang Wes ya. Kalau bisa memilih, saya tidak akan menyebut nama ya. Dia pertanyaannya kan sebenarnya siapa pemain lokal yang menjadi favorit Anda? Apakah Anda sudah melihat? Dia menyebut Marcelino. Betul, di atas lapangan kita sudah melihat peran dari Marcelino Ferdinand sangat penting. Bahkan juga kita tidak bisa menyampingkan Rizky Ridho. Cuman saya sepakat tadi seharusnya dia bisa lebih diplomatis. Nah, tapi inilah ciri khas. Jadi saya katakan kemarin setiap strength itu ada weaknesses-nya. Ya kita suka dengan gaya Belanda yang terus terang, tapi kadang-kadang dia harus rem juga. Jadi memang ini menjadi satu ini tersendiri ya. Tapi again, kalau kita bicara Marcelino Ferdinand, saya melihat ya, mentality dia sangat luar biasa. Saya punya dapat informasi bagaimana dia misalnya ketika merantau ke Belgia, main di DNC itu adalah kota kecil, mungkin menjurus seperti desa ya, tapi dia bisa tahan di sana dan dia bisa perform di tim nasional Indonesia. Jadi saya berharap dengan mentality yang dia punya, ketika dia dipuji tadi, seperti yang Bang Wes katakan, jangan besar kepala. Saya yakin dia akan justru mengambil itu sebagai sebuah pujian dan motivasi dia untuk membuktikan di lapangan. Oke, baik. Bung Wesley, apa sih sebenarnya menjadi prioritas dari Patrick Kluivert? Ini waktunya kan sangat terbatas ya, sekitar 2 bulan lagi kita akan ke Australia. Dan targetnya tadi 4 poin, artinya melawan Australia itu minimal kita dapat poin. Kita imbang minimal, Bung Wesley. Apa harus yang segera dikejar oleh Patrick Kluivert? Karena kan belum tentu semua pemain abroad akan berkumpul dalam waktu mungkin sebelum 1 bulan sebelum pertandingan. Ini bahkan sebelum tanggal 20 Maret juga Jaitzes dan juga ada beberapa pemain begitu yang masih punya jadwal pertandingan seminggu sebelumnya. Ini bagaimana melihat ini, Bung Wesley? Pertama yang dilakukan adalah mengenal tim ini lewat berbagai cara, mengenal lewat video, rekaman pertandingan, mengumpulkan semua datanya, kemudian mencari kekuatan strength dan weakness selama pertandingan ini. Jadi kurangi acara-acara seremoni dengan Patrick Kluivert, kurangi acara-acara dengan pengurus yang kemudian memakan waktu dia untuk bekerja. Baik, Jadi, Bung Wesley, tahan sampai situ dulu, Bung Wesley. Nanti kita bahas soal itu ya, soal kurangi acara-acara seremoni dengan pengurus. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.